pukul 5. Cepat betul waktu di Banda Aceh. Tadi malam ceramah 1 jam. Sekarang ceramah 30 menit. Kertas yang mau dijawab nampaknya mau 30 menit lagi. Nabi lagi. Masya Allah, saya akan jawab. Nanti waktu 5.10 kita berhenti dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya makan uang dari hasil menjual toke? Toke? Karena sekarang makan toke saya tergantung berat dan ukurannya sampai miliaran harganya. Kalau binatang itu haram, maka haramlah dia. Mana dia dalilnya? Contohnya, nah Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Rasul melarang hasil jual beli kalb, anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, WTS, wanita nakal. Wa halwanil kahin, hasil dari dukun. Uang yang diperoleh dari dukun, maka itu haram. Anjing, PSK, dukun. Ini kiaskan kemari. Maka semua yang haram masuknya kemari. Nah, tokek itu termasuk binatang yang haram atau yang halal? Maka tokek seperti cicak besar, hanya saja suaranya lebih keren. Maka binatang ini menurut mazhab Syafi'i haram, tapi menurut mazhab Maliki makruh. Binatang hukumnya menurut mazhab. Masalah binatang ada mazhab yang paling keras, mazhab yang paling ketat masalah binatang Hanafi. Mazhab yang paling longgar dalam masalah binatang Maliki. Maliki itu longgar, illa ma yuslah, yang ada dalam Quran saja yang haram. Lain daripada itu bisa makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i yang pertengahan. Pakai kias. Oleh sebab itu maka dalam hal ini kita yang bermazhab pakai mazhab Syafi'i, maka jangan lagi dipakai. Saya Pak Ustadz, ini kan yang haram dimakan. Ini bukan untuk dimakan. Terus untuk apa? Untuk dipelihara. Banyak yang lain yang bisa dipelihara. Nah, belum ditoke. Macam tak ada kerja lain. Pelihara yang lain-lain. Koleksi yang lain. Saya hanya minta doa agar kuliah saya dapat selesai dan doakan bulan 1 ini saya naik sidang. Ijazahkan setiap ceramah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis yang kusampaikan, kitab-kitab yang kutulis dan semua ceramahku kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Kalau ada Syekh Ustaz mengatakan aku ijazahkan, jawabannya qabiltu, aku terima. Jadi kita hidup ini qabiltu 2 kali. Pertama akad nikah, kedua akad ijazah. Qabiltu, aku terima. Semoga Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menikah. Tapi tiba-tiba muncul keraguan dalam hati. Pak Ustaz, apakah perasaan saya ini normal? As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kekurangan, faqra kekurangan, wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyuruh kamu berbuat keji. Apa kata setan? Setelah kau ingin pinang, setelah pinang ingin akad nikah, kata setan kurang, dia kurang cantik, dia kurang putih, dia kurang tinggi, dia kurang ini, kurang. Akhirnya kau pun bimbang galau. Maka untuk menghilangkan itu semua, maka kau mesti kuat hati, banyak-banyak ibadah, sudah cukup. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah adalah menutupi segala kekurangan. Asal sudah nampak calonmu itu perempuan, pinanglah. Karena zaman sekarang ini zaman edan, jelas-jelas laki-laki, cantik kata dia. Kan gawat ini. Tak matanya terbuat dari mata apa. Oleh sebab itu maka yang pertama, yakinkan bahwa calonmu itu perempuan. Setelah betul-betul dia perempuan, jangan mukanya perempuan, betisnya pemain bola. Yakin betul dia perempuan, maka yang kedua kau lihatlah, tungkahul mar'atu li arba'.
perempuan dinikahi karena 4. Walimaliha, karena kayanya. Walihasabiha, karena keturunannya. Walijamaliha, beautiful. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, wajah berubah, musim berganti, hari pun bertukar, wajah pun ikut bertukar. Kalau kau nikahi karena sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantangan suku, dicabut gelar kebangsawanannya. Itu dulu bangsawan tuh Pak Ustaz. Kenapa? Bangsa yang diawan. Sekarang jadi bangsawan, kenapa? Bangsa yang sakit sawan. Kau nikahi dia karena cantiknya, nikah karena cantik akan berubah. Kau nikahi dia karena sukunya, orang melanggar pantangan suku. Kau nikahi dia karena hartanya, harta binasa. Tapi kau nikahilah dia karena agamanya, yang takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Oleh sebab itu betapa banyak yang dulunya miskin, setelah menikah karena Allah, iya kunu fuqara. Kalau dia miskin, akan dicukupkan, akan dikayakan Allah. Maka masalah menikah ini jangan kau cari yang terlampau sempurna. Ustaz Somad, ya saya mahasiswa Ustaz, mantap. Dulu kata Ustaz kalau nikah perempuan itu ada 4, betul. Ada yang 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada yang 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Bagus saya ngambil. Baju udah siap semalam. Oleh sebab itu maka jangan kau cari yang terlalu cantik, nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan sama bini terlalu cantik, kau ngambil pelet di mana? Jangan pula kau cari terlalu buruk, malu kau bawa dia undangan. Maka yang sedang-sedang saja, asal kau tengok senang hatimu. Idza nazarta ilaiha, idza ra'aitaha, kalau kau tengok dia senang hatimu, nikahlah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya asal nengok dia senang hati saya. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh, ini tak boleh. Kalau tengok bini orang. Betul. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Lumayan, yang tak terjawab akan saya bawa pulang. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, di mana saya sering mendapatkan tugas keluar daerah. Saya diberikan budget untuk penginapan 400.000. Namun berhubung daerah tersebut ada teman saya yang tak menginap di hotel, saya memilih menginap di tempat teman saya. Pertanyaannya, apakah hukum menggunakan uang tersebut di peran ini? Ada juga ustaz yang mengatakan itu uang negara, kalau tak kau pakai mesti kau kembalikan. 400.000 itu haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz. Sebenarnya ulama tak sepakat dalam masalah ini. Ada beberapa mazhab. Jadi ini kan uang negara yang sudah dialokasikan. Kalau sekarang ada orang bekerja harus beli tinta merek ink, harus beli kertas merek ini, tiba-tiba salah beli, dibelinya ini, maka menjadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu hukum manusia. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau kau salah pakai, kau akan dituntut, kau akan, kalau memang sudah alokasinya kau kerja, maka kau pakai hotel. Lah, saya mau tinggal di rumah kawan saya, apa salahnya? Kalau kau tinggal di hotel, terjaga keselamatanmu, terjaga etos kerjamu. Kalau di tempat kawanmu, bisa jadi menolak penilaianmu. Hari ini kau tegas sama dia karena kau belum termakan budi. Tapi besok kalau kau sudah termakan, mulutmu susah mengatakan tidak. Kenapa? Karena kau sudah termakan budi baiknya. Oleh sebab itu ikuti saja aturan yang dibuat. Tinggal naik pesawat yang level ini, kelas ini, naik nanti di hotel ini, kelas bintang 3. Kau ikuti saja. Masalah rezeki nanti datang dari Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Andai tak sampai pada haram, takut kita subhan. Faman ittaqa subhan, siapa yang menjaga diri dari subhan, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ini kartu nama tempat saya kerja. Itu maksudnya. Ada tulis nama saya.
Oh, ingin bertanya. Saya pernah mengajak Islam seorang pria sampai akhirnya saya menikah, tapi terakhir kami berpisah. Bagaimana dengan pahalanya Pak Ustaz? Sudah diajak masuk Islam, tiba-tiba dia pisah, apakah pahalanya tetap dapat? Orang yang berbuat baik, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Antul qiya akhaka biwajhin talqin, berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah. Jangankan ngajak orang masuk Islam, berjumpa dengan orang wajah cerah aja pahalanya luar biasa. Apa maksud wajah cerah? Senyum. Makanya kalau jumpa orang senyum. Senyum orang senyum. Sekecil biji sawi, sekecil ujung rambut yang hitam, di atas tengah malam yang gelap, di atas batu yang hitam, di tengah gelap gulita, akan dibalas Allah. Mudah-mudahan kau termasuk orang-orang yang soleh, saudara. Amin. Minta doa agar bisa memiliki keturunan, bisa sukses berwirausaha. Nanti di akhir majelis kita akan berdoa. Insya Allah ada waktu sikit. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Saya seorang mahasiswi Fakultas Usuluddin Tafsir. Saya seorang yang suka menggambar. Apabila banyak orang memesan gambar pada saya, nah saya mau tanya, apa hukum menggambar? Illa riqman fi sawbin, kecuali gambar pada kain, gambar pada kertas. Yang tak boleh itu adalah diukir, dipahat, dicetak, maka disenter, ada bayang-bayang 3 dimensi. Nah, itu tak boleh. Nanti di akhirat kita disuruh menghidupkan dia, yubahi, karena dia ingin menyamai penciptaan makhluk. Tak boleh. Itu pun boneka boleh. Maka yang boneka di rumahnya ada boneka Masa and the Beast, ada boneka Wonder Woman, Spiderman, Batman, itu boleh. Hanya saja boneka Batman, Wonder Woman, Spiderman tolong kasih dia pakai baju Aceh. Namanya Batman Syariah. Nah, kalau tidak dia sepaknya di luar. Apa hukumnya? Bagaimana gambar-gambar yang telah lama? Gambar boleh. Yang tak boleh itu adalah patung, dipahat, diukir, dibentuk. Makanya Islam tidak membunuh seni. Seni tidak dibunuh. Muncullah seni kaligrafi. Tengok cantiknya kaligrafi atas itu. Oh, lalu muncul seni membuat seni itu, tengok. Oh, indahnya ukiran-ukiran. Tapi tidak binatang. Daun-daun, maka ini boleh. Gambarlah daun. Daun pisang, daun apa. Masalah Palestina sudah 92 tahun tak selesai. Apakah Ustaz siap menjadi panglima jihad? Orang kurus macam ini. Carilah yang agak berotot sikit. Kurus man, sedang ke Hongkong aja diusir orang. Ke Bali diusir, ke Hongkong diusir. Jet Li aja tak takut. Apalagi Yahudi. Cari yang agak tegak sikit. Macam Ustaz Fadil Rahmi kan tegak. Itu kalau mencabut pedang bergetar orang Israel. Saya ingin bertanya masalah kalau kita berbicara dalam masjid, benar tidak diterima kita 40 hari yang telah lalu. Tidak diterima di dalam masjid. Mohon penjelasan. Bertanya masalah kalau kita berbicara di dalam masjid, benarkah tidak diterima amal kita 40 hari yang lalu? Bicara dalam, berarti amal saya tak diterima nih. Maksudnya bicara yang tidak, bicara riba, maka tidak ada 40 hari yang lalu. Pokoknya asal berbuat tak baik, stop, berhenti. Adapun hukuman Nabi bersabda siapa yang 40 hari, tak ada. Ini mana siapa yang minum khamar, mana atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, malam takmul lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Nah, itu memang betul ada masalah datang ke dukun. Saya PNS di Sabang, jauh. Kebetulan ada ambil pinjaman bank untuk beli tanah. Sebagian bangun rumah dan sebagian gaji saya kumpulkan, rencana akan jual rumah tersebut untuk tutup pinjaman bank. Mantap. Misalnya akan saya ambil keperluan saya keluarga. Pertanyaan, apakah boleh masih halal sisa uang tersebut saya gunakan karena sudah bercampur dengan uang pinjaman? Kau punya dulu ini, kau bom saja, bom.
habis, tutup dia yang lain. Adapun engkau punya uang, modal awalnya, modal keluar bunganya, modalnya itu halal bagimu, maka kau pakai modalnya. Apakah jika saya tutup pinjaman dari hasil jual rumah yang saya bangun, berapa harga rumah itu pokoknya? Yang pokok itu yang kau punya. Adapun kelebihannya, maka kau berikan kepada fakir miskin, anak yatim. Begitu fatwa dalam fatwa mu'asyirah. Uang riba diserahkan kepada umat, dibalikkan ke umat, bukan niatnya sedekah. Yang selama ini ada nabung di bank konvensional, ada duit dapat riba, maka riba itu kau antarkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya antarkan ke panti asuhan. Mantap. Berapa? 50.000 perak. Kalau 5 juta, istighfarah saya dulu Pak Ustaz. Banyak lagi, sisanya saya bawa insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami yang terkait dengan riba, maka tolong kami menutupinya supaya kami bersih dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang dan ridhamu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah, mudahkan urusan perjodohannya, berikan rezeki melimpah ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, maka berikanlah dia anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wa li masyaikhina. Tuan-tuan guru kami. Wa liman hadarana. Semua yang hadir di majlis ini keluar dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Wa liman ghaba anna. Saudara kami yang tak dapat datang karena uzur syar'i, maafkan mereka ya Allah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada kaum kami, mereka berbuat salah karena tak tahu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri ini, bil khusus Nangro Aceh Darussalam. Selamatkan dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum rabbana ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Selesai salat subuh ini saya akan langsung bertolak menuju Palembang. Mohon doa selalu, jangan pernah putus hubungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.